Pada 8 Mei 2025 waktu Vatikan atau Jumat 9 Mei 2025 sekitar pukul 00.30 WIB, Gereja Katolik Roma menyaksikan momen bersejarah ketika Kardinal Robert Francis Prevost terpilih sebagai Paus ke-267 dalam konklav yang berlangsung di Vatikan sejak Rabu 7 Mei. Kardinal Prevost, seorang imam Ordo Santo Agustinus kelahiran Amerika Serikat, terpilih menggantikan Paus Fransiskus yang meninggal dunia 21 April. Setelah 2 kali asap hitam dari cerobong kapel Sistina yang berarti para kardinal belum menyepakati paus terpilih, akhirnya pada pemilihan ketiga asap putih membumbung. Kardinal Prevost pun memilih nama Paus Leo ke-14. Paus Leo ke-14 yang nama aslinya adalah Robert Francis Prevost lahir di Chicago pada 28 Januari 1958. Sebagai anak dari keluarga Katolik yang taat, Robert sejak kecil menunjukkan minat mendalam terhadap ajaran gereja dan kehidupan rohani. Setelah menyelesaikan studi di Universitas Villanova dan meraih gelar matematika dan filsafat, Prevost masuk novisiat Ordo Santo Agustinus di St. Louis, Chicago pada 1977. Ia kemudian melanjutkan pendidikan hukum kanon di Roma, tempat ia meraih gelar doktor dari Pontifical University of St. Thomas Aquinas dan ditahbiskan pada 1982. Kardinal Prevost dikenal karena perjalanan panjangnya dalam dunia gerejawi, termasuk 2 dekade yang dihabiskan di Peru, tempat ia memimpin seminari dan melayani umat di daerah pedalaman. Karyanya di sana membentuk pemahamannya tentang keadilan sosial dan pelayanan pastoral. Kepemimpinan dan visinya inklusif menarik perhatian Paus Fransiskus, yang pada tahun 2014 menunjuk Prevost sebagai administrator apostolik di Keuskupan Chiclayo, Peru, dan setahun kemudian mengangkatnya menjadi uskup. Kardinal Prevost juga dikenal karena pendekatannya yang berbasis pada pendampingan dan kolaborasi dalam tugasnya sebagai prefek diskateri untuk uskup dan presiden komisi kepausan untuk Amerika Latin. Di posisi ini ia memainkan peran kunci dalam pengangkatan uskup dan pengelolaan hubungan gerejawi di seluruh dunia. Adapun nama Leo yang dipilih oleh Kardinal Prevost mengingatkan banyak orang pada Paus Leo ke-13 yang memimpin gereja dari tahun 1878 hingga 1903. Paus Leo ke-13 terkenal karena banyak kontribusinya dalam bidang ajaran sosial gereja, termasuk publikasi ensikliknya yang terkenal Rerum Novarum pada 1891 yang membahas hak-hak pekerja dan keadilan sosial. Ia juga dikenal karena upayanya memperbarui hubungan gereja dengan dunia modern melalui pendekatan yang lebih dialogis dan rasional. Paus Leo ke-13 dikenang sebagai seorang pemimpin yang memperkenalkan ajaran sosial Katolik ke dalam perdebatan publik dunia dan mempengaruhi pemikiran sosial di banyak negara. Sebagai Paus Leo ke-14, Kardinal Prevost berkomitmen untuk melanjutkan warisan Paus Leo ke-13 dalam memperkuat ajaran sosial gereja dan mendalami isu-isu sosial kontemporer. Pemilihannya membawa harapan bahwa gereja Katolik akan terus maju dalam dialog dengan dunia modern, memperjuangkan keadilan sosial dan solidaritas kepada mereka yang tertindas. Dalam pesan pertamanya setelah terpilih sebagai Paus, Paus Leo ke-14 mengingatkan tentang perdamaian. Menurut dia, umat manusia membutuhkan terang sebagai jembatan menuju Tuhan dan cintanya. Ia juga mengajak seluruh umat membantu membangun jembatan melalui dialog, melalui pertemuan, serta bersatu sebagai satu bangsa dan selalu dalam damai. Ia juga kembali mengingatkan dunia tentang peran penting Paus Fransiskus. Paus Leo ke-14 mengajak seluruh umat untuk mengenang jasa-jasa Paus Fransiskus. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva Roma. Il Papa che benediva Roma dava la sua benedizione al mondo intero, quella mattina del giorno di Pasqua. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione. Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti e il male non prevarrà. Siamo tutti nelle mani di Dio.
Dengan pengalamannya yang kaya dalam bidang pastoral dan keadilan sosial, Paus Leo ke-14 dipandang sebagai sosok yang akan melanjutkan warisan Paus Fransiskus dalam mempromosikan perdamaian dan kesetaraan. Paus Leo ke-14 juga menunjukkan pentingnya peran gereja dalam menjaga kesatuan umat dan dialog lintas iman di seluruh dunia. Sebagai pemimpin gereja Katolik, Paus Leo ke-14 juga diharapkan berpihak pada mereka yang paling membutuhkan, baik dalam konteks ekonomi, sosial, maupun lingkungan hidup. In pace. Grazie a Papa Francesco.